Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudari semua tetap sehat, bersukacita, dan berlimpah berkat-berkat Tuhan. Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi firman Tuhan ataupun khotbah di minggu pertama setelah Trinitatis tanggal 19 Juni 2022 diambil dari Galatia 3 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29 dengan tema menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sering mendengar istilah anak-anak Allah. Cukup banyak orang Kristen yang merasa bahwa ketika mereka berstatus orang Kristen, mereka datang ke gereja, lalu mereka otomatis menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Benarkah demikian? Saudara-saudara, memiliki status Kristen tidaklah langsung secara otomatis kita menjadi anak-anak Allah. Karena cukup banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi ia tidak menunjukkan sikap seperti anak-anak Allah. Lalu, bagaimanakah seharusnya seseorang itu bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Dan siapakah mereka? Dan apa yang menjadi haknya jika dia telah menjadi anak-anak Allah? Maka firman ini akan menuntun kita untuk memahaminya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, konteks Galatia ini sesungguhnya adalah usaha Rasul Paulus dalam melawan para pengajar palsu yang menanamkan keutamaan sunat dan hukum Taurat untuk mendapatkan status sebagai pewaris kerajaan Allah ataupun sebagai anak-anak Allah. Kita bisa melihat tadi di dalam ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 di mana Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan tetapi sebaliknya menjadi penuntun agar setiap orang memperlakukan kebaikan. Kebaikan berdasarkan hukum Taurat adalah kebaikan yang diperjualbelikan, sebab kebaikan itu muncul sebagai sebuah transaksi. Inilah yang mendasari Rasul Paulus untuk menyatakan bahwa perbuatan baik sebagai sebuah transaksi bukanlah kebaikan yang murni. Hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa dan tidak dapat mengatasi dosanya sendiri. Manusia memerlukan keselamatan yang bertolak dari kasih karunia. Maka sebelum Yesus hadir, seluruh perilaku hidup manusia dipenuhi dengan kebaikan sebagai korban. Kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang kering dan tanpa makna, sebab piawai dalam berkata-kata namun dangkal dalam berperilaku.
Hukum Taurat adalah penuntun sampai kepada Yesus Kristus, menunjukkan bahwa misi hukum Taurat terpenuhi dalam kehadiran Yesus Kristus sebagaimana dikemukakan dalam Roma 10 ayat 4 yang berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyatakan bahwa seluruhnya hanya dalam iman kepada Yesus Kristus seseorang dapat tiba pada keselamatan yang ditanggapinya dengan perbuatan yang benar. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa untuk menjadi anak-anak Allah harus dengan beriman kepada Yesus Kristus. Mematuhi Taurat tapi tidak percaya kepada Yesus tidak ada artinya, sebab Kristus adalah kegenapan Taurat itu sendiri. Hal ini sebanding dengan berstatus Kristen tetapi tidak betul-betul beriman kepada Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudara terkasih di dalam ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29, di mana pada bagian ini Paulus mengemukakan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang meruntuhkan berbagai tembok-tembok pemisah. Tembok pemisah yang selama ini dibangun dengan kokoh penuh arogansi bahwa Yahudi adalah bangsa utama atau bangsa pilihan, sedangkan bangsa Yahudi menganggap bangsa lain adalah bangsa kelas rendahan. Sikap seperti ini tidak dikenal dalam iman kepada Yesus Kristus, sebab semua yang beriman dalam Yesus Kristus memiliki relasi atau hubungan seperti keluarga. Oleh sebab itu saudara-saudara, Paulus menegaskan kepada kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah, seperti yang dicatat dalam ayat 26. Dengan sebutan sebagai anak-anak Allah, maka setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus selalu menjaga persekutuan mereka dalam Tuhan. Persekutuan yang memiliki warisan janji Allah kepada Abraham dan berhak menerima janji Allah tersebut. Saudara terkasih, janji Allah kepada Abraham bukanlah janji yang disongsong Abraham dengan mudah. Sebab di dalam janji itu Allah mendidik Abraham untuk tetap kokoh dengan iman. Maka peristiwa Ishak adalah peristiwa yang mengejutkan sekaligus menakutkan. Jika Allah berjanji kepada Abraham dengan berkata, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Seperti yang dicatat di dalam Kejadian 26 ayat 4. Saudara-saudara, bukankah terjadi hal yang membahayakan ketika Ishak akan dikurbankan? Namun saudara-saudara, pada titik inilah Abraham menunjukkan imannya dan ketaatannya kepada Allah, sehingga Abraham disebut sebagai sahabat Allah dan juga sebagai bapa orang percaya. Saudara-saudara, kita yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak dengan kuasa Roh Kudus untuk mewujudkan kebajikan dan kebenaran. Kuasa itulah yang terus mendorong kita untuk tidak putus asa dalam berbagai tantangan mewujudkan iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, kita melangkah dalam kepastian. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita yang sudah menerima Yesus Kristus, maka seluruh keberadaan kita dikendalikan olehnya, agar setiap tanggapan kita atas kebajikan Allah, yakni keselamatan, selalu menjadi persembahan syukur kita. Kita memberi yang terbaik kepada Allah, bukan untuk mencapai keselamatan kita, tetapi sebagai respon kita atas anugerah keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada kita. Yaitu yang pertama, menjadi anak-anak Allah bukanlah status yang gampangan dan murahan. Tetapi status itu harus dipahami sebagai status yang hanya bisa diperoleh dengan cara yang benar, yaitu dengan iman yang benar.
iman yang benar ini adalah iman yang didasarkan pada Yesus Kristus, bukan pada hukum Taurat. Kita harus mau dibaptis dalam Kristus, yang artinya adalah mengenakan kehidupan Kristus dalam diri kita. Artinya kita harus berusaha agar hidup Kristus dapat nampak dan terlihat oleh orang lain yang melihat hidup kita. Ini bukanlah perkara sepele, tetapi perkara sulit yang harus digumuli dan diperjuangkan dengan usaha yang keras. Dalam hal ini, di masa Perjanjian Baru tidak lagi ada perbedaan antara orang Yahudi atau non-Yahudi, karena ukuran umat Perjanjian Baru bukanlah hukum Taurat, tetapi iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah, menjadi satu jemaat yang kudus, walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, menjadi anak-anak Allah tidaklah hanya sekedar mengaku percaya dan memiliki kartu keanggotaan gereja dan juga beribadah di gereja. Identitas di dalam Kristus tidak bergantung dari seseorang yang lahir dari keluarga Kristen maupun dari mereka yang sudah dibaptis atau belum. Tidak ditentukan dari seseorang berstatus hamba Tuhan atau bukan, akan tetapi ditentukan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal sangat penting bagi orang yang telah beriman kepada Kristus, yaitu harus menghasilkan buah dari imannya yang sudah dibenarkan. Jadi kalau tidak ada nampak buahnya, berarti itu belum bisa dikatakan dia menjadi anak-anak Allah yang beriman. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, anak-anak Allah adalah mereka yang berhak menerima janji Allah. Jika di masa Perjanjian Lama, mereka yang berhak menerima janji Allah adalah keturunan Abraham, maka di masa Perjanjian Baru, kita yang mau hidup seperti Kristus juga akan mewarisi janji-janji Allah tersebut. Kristus adalah penggenapan janji kepada Abraham. Oleh karena itu, janji-janji Allah juga pasti digenapi kepada kita yang mau sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Allah. Kemudian yang keempat, saudara-saudara terkasih, menjadi anak-anak Allah adalah harus berkeadaan sebagai anak-anak Allah, sama seperti anak Tritunggal Allah yaitu Yesus Kristus. Dalam hal ini jelas bahwa Tuhan Yesus akan menjadi sang sulung di antara banyak saudara, seperti yang dicatat dalam Roma 8 ayat 29. Siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus? Mereka adalah kita yang beriman dan berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang benar. Saudara-saudara, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi seperti ini, di mana ada sebuah kisah kuno mengenai seorang lelaki yang bernama Astyages yang berniat membunuh pangeran yang masih bayi bernama Cyrus. Lalu ia memanggil seorang prajurit di lingkungan rumahnya dan menyuruhnya membunuh bayi itu. Prajurit tersebut kemudian menyerahkan bayi itu kepada seorang gembala dan menyuruhnya naik ke gunung dan menaruh bayi itu di atas gunung tersebut supaya bayi yang bernama Cyrus itu mati kedinginan. Tetapi gembala dan istrinya justru mengambil bayi itu dan memeliharanya seperti anak mereka sendiri. Singkat cerita, bayi itu pun bertumbuh dewasa bersama pengembala dan istrinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena Cyrus dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana, maka hidupnya pun sederhana layaknya seperti petani dan juga anak pengembala. Ia pun mengira bahwa pengembala dan istrinya itu adalah orang tuanya yang sebenarnya. Ia tidak pernah menyadari bahwa dalam dirinya mengalir darah bangsawan dan garis keturunan raja yang sesungguhnya memiliki warisan kerajaan. Ia hanya berpikir bahwa dirinya adalah anak seorang petani yang miskin dan ia pun harus hidup sederhana sebagaimana orang-orang petani dan pengembala lainnya. Saudara-saudara,
apa yang mau disampaikan oleh cerita ini untuk kita. Terkadang kita pun tak sadar bahwa kita adalah seorang anak-anak Tuhan yang berhak mewarisi janji Tuhan. Kita hanya merasa bahwa diri kita seorang yang miskin, tak berdaya, dan tak berharga. Kita ingatlah saudara-saudara bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berhak mewarisi janji Tuhan. Karena kita beriman kepada Kristus, kita tidak akan pernah dibuang oleh siapapun kecuali Tuhan sendiri yang mengkehendakinya. Saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. Dan Allah telah memberikan segala yang kita perlukan untuk hidup yang penuh kemenangan dan kelimpahan. Saudara terkasih, kalau hari ini kita sudah sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga harus hidup sebagai anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan, kiranya firman-Nya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah karena kami beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bertumbuh berbuah sebagai anak-anak Tuhan, supaya buah yang kami hasilkan dilihat oleh orang lain Tuhan. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga seluruh pendengar dan juga jemaat Tuhan, kiranya Engkau tetap senantiasa memberkati, memelihara kehidupan mereka. Dan Bapa yang baik, demikianlah segala dosa-dosa kami, ampunilah kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak menerima kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.